ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العدلة في رأس الجبل للعلي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca nomor 1, 2, dan 3 dari pembahasan mausul harfi, dari pembahasan mausul al-harfi. Taib. Seperti yang disebutkan oleh muallif, huruf-huruf masdar itu ada 5, an, anna, dan ma. Kita sudah membaca 3, sisa 2, yaitu kai dan lau. Taib, kita baca qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ar-rabi'u kai al-masdariyah. Yang keempat adalah kai al-masdariyah. Jadi kai al-masdariyah sama, dia bisa diubah dirinya dengan fi'il setelahnya menjadi masdar. Wala takunu kai masdariyatan, dan kai tidak menjadi masdariyah. Jadi kai itu ada beberapa makna. Ada kai masdariyah, ada kai huruf jar. Nah, kai yang menjadi kai masdariyah itu illa in subiqat bil lami, yaitu kai yang didahului huruf lam. Huruf lam di sini yang dimaksud adalah huruf jar, baik secara lafadz atau secara takdir. Secara lafadz berarti dilafatkan li kai, sebelumnya ada huruf jar lamnya. Nah, ketika kai didahului lam, li kai, maka kita tahu lamnya itu huruf jar, kainya adalah huruf masdariyah. Kalau dia huruf masdariyah, maka dirinya dan fi'il setelahnya itu menjadi masdar, ditakwil menjadi masdar. Au takdiron, atau dikira-kira. Apa maksudnya dikira-kira? Yaitu diniatkan ada lamnya. Tentunya ini kembali kepada orang yang mengucapkan ingin meniatkan lam di dalamnya atau tidak. Nah, di sini ada keterangan di catatan nomor 1, catatan kaki. In subiqat kai bil lam, apabila didahului kai itu dengan huruf lam, secara lafadz ta'ayyana kaunuha masdariyatan, maka bisa dipastikan kai itu adalah kai masdariyah. Nasibatan lil fi'lil mudhari, yang menasabkan fi'il mudhari. Jadi kalau ada huruf lam, likai, seperti dalam Al-Quran, likai, maka dipastikan kainya itu adalah kai masdariyah, kai yang bisa mentakwilkan atau ditakwil dirinya dengan fi'il setelahnya itu menjadi masdar. Nah, fungsinya dia adalah menasabkan fi'il mudhari. Lalu bagaimana kalau tidak ada lamnya? Wa in lam tusbaq bil lami lafdhan, kalau tidak didahului oleh lam secara lafadznya tidak ada, langsung kai, kemudian ada fi'il setelahnya. Jaza an tuqaddarul lamu qablaha, maka boleh untuk diniatkan lam sebelumnya. Boleh diniatkan. Mana lamnya? Ya, niat orang yang mengucapkannya. Wa fi hadhil halati, dalam keadaan ini, takunu masdariyatan, maka dia sama dengan yang pertama tadi, kainya menjadi kai masdariyah yang menasabkan fi'il mudhari. Wal masdarul muawwalu minha, sedangkan masdar yang ditakwil dari kai, minha, dari kai, ma'asilatiha, bersama fi'il setelahnya atau jumlah setelahnya, itu fi mahalli jar, mahalnya jar, karena ada huruf lam sebelumnya, li kai. Ini seumpama saya menyebutkan kai tanjaha, di situ tidak ada li kai, tidak ada lamnya, tetapi saya di dalam hati meniatkan di situ ada lamnya, li kai. Maka kai dan tanjaha diubah menjadi masdar, dan posisi i'rabnya itu adalah jar atau kasroh karena didahului oleh huruf lam
huruf jar tadi. Wa in lam tuqaddar allamu qablaha, namun jika tidak diniatkan ada lam sebelumnya, ini yang mengucapkan tidak meniatkan ada lam sebelumnya, ta'ayyana kaunuha harfa jarrin, maka bisa dipastikan kainya di situ bukan kai masdariyah, tetapi dia adalah huruf jar. Dialah yang menjadi huruf jar. Jadi kapan kai ini menjadi kai masdariyah? Ketika didahului lam, baik ada lafadznya atau diniatkan. Kalau tidak diniatkan, bagaimana? Orang yang mengucapkan tidak pernah meniatkan ada lam sebelumnya, maka dia menjadi huruf jar. Kai di sini dia adalah dirinya ini menjadi huruf jar. Jadi semoga bisa dipahami. Jadi kai itu ada dua, ada kai masdariyah. Kalau kai masdariyah berarti dirinya dan fi'il atau jumlah setelahnya itu berubah menjadi masdar. Ada kai yang menjadi huruf jar. Dia juga sebenarnya menasobkan fi'il setelahnya, tetapi ini sudah kita lewati ya. Di dalam video tentang amil-amil yang menasobkan fi'il mudhari bisa dirujuk kembali agar berkaitan, agar tersambung pemahaman. Nah, dia kai ini juga menasobkan fi'il mudhari, tetapi kalau kainya di sini berupa huruf jar, yang menasobkan adalah an yang dibuang setelahnya. Ada annya setelahnya. Kai an tanjaha, kai tanjaha. Nah, kai di sini kalau kita katakan dia huruf jar, maka tanjaha tetap nasab fathah, yang menasabkan adalah an yang dibuang. Nah, an ini kan di mausul harfi yang pertama sudah dijelaskan, dia termasuk huruf masdar. Maka nanti di sini dikatakan wa in lam tuqaddar allamu qablaha, kalau tidak diniatkan ada lam sebelumnya, maka bisa dipastikan dia adalah huruf jar. Ya jurru, fungsinya dia adalah menjarkan masdar yang ditakwilkan dari an yang disembunyikan min an al-mudmarati ba'daha wal fi'lil mudhari, dan fi'il mudhari. Ini bisa dirujuk kembali. Pembahasannya ada di video tentang penasab-penasab fi'il mudhari. Nahwu qaulika, contohnya adalah ucapanmu, dzakartu likai anjaha, aku memurojaah, aku mengulang pelajaran, likai agar aku berhasil. Agar aku berhasil. Nah, di sini fathah. Yang membuat fathah itu apa? Ya, kai ini. Nah, kai dia huruf masdariyah dan menasabkan fi'il mudhari kalau didahului oleh li. Jadi sekali lagi, kalau kai didahului lam, maka kai inilah yang menasabkan fi'il mudhari. Tetapi kalau lamnya tidak ada, kemudian orang yang mengucapkan tidak meniatkan ada lam sebelum kai, maka kainya ini jadi huruf jar. Kalau huruf jar berarti kan tidak bisa menasabkan fi'il mudhari. Tetapi ketika dibaca tetap kai anjaha. Lalu mana yang menasabkan? Yang menasabkan adalah an, yang dibuang. Kai yang dibuang, an yang dibuang. Nah, seakan-akan kita mengucapkan dzakartu kai an anjaha. Jadi ini tetap nasab, tetapi yang menasabkan adalah an. Tetapi di sini contoh yang pertama adalah ada lamnya, dzakartu likai anjaha. Likai di sini ada dua kata, allamu harfu jarrin, kemudian kai adalah harfu nasbin, huruf yang menasabkan, wa masdarin, dan masdar berarti bisa mengubah, mentakwil atau ditakwil dirinya dan fiil setelahnya menjadi masdar, wastiqbal, dan bermakna istiqbal akan datang. Dia mabniun ala sukun, mabninya di atas sukun. Sedangkan anjaha adalah fi'lun mudhari'un mansubun bikai, fi'il mudhari yang mansubnya dengan kai karena didahului lam. Wa alamatu nasbihi al-fathatu, tanda nasabnya adalah fathah. Wal fa'il, sedangkan fa'ilnya dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Ini anjaha. Baik. Kemudian setelah itu wal masdarul muawwal, masdar yang ditakwilkan min kai wal fi'lil mudhari'i, dari kai dan fi'il mudhari. Ini kai dan anjaha ini berarti najaha yanjahu najahan seumpama. Fi mahalli jarrin bil lami, maka masdar yang ditakwil dari kai dan fi'il setelahnya itu mahalnya jar karena ada huruf jar ini. Wa takdir, secara takdir seakan-akan kita mengatakan dzakartu lin najahi,
Wa nahwu qaulihi ta'ala, contohnya juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa atsabakum ghamman bi ghammin likai la tahzanu. Ada lam di sini, kemudian kai, kemudian tahzanu. Aslinya tahzanuna karena dia mansub, dibuang nunnya. Likai adalah alam harfu jar, wa kai harfu nasbin wa masdarin wastiqbal, sama dengan sebelumnya. Mabniun ala sukun, kemudian la harfu nafi, la di sini. Ini menafikan fi'il ini. La tahzanu. Nah. Harfu nafyin mabniun ala sukun, kemudian tahzanu, ini intinya. Ada kai dan tahzanu. Fi'lun mudhari'un mansubun bi kai, dia adalah fi'il mudhari' yang mansub dengan kai. Wa alamatun nasbihi hadfun nun, tanda nasabnya adalah hadfun nun. Li'annahu minal af'alil khamsah, karena dia termasuk fi'il-fi'il yang 5. Ini sudah dibahas dalam af'alul khamsah, video khusus yang membahas af'alul khamsah. Jadi asalnya tahzanuna, kemudian dia mansub dengan kai, maka menjadi tahzanu, dibuang nunnya. Wawul jamaah di tahzanu di sini ada wawnya, adalah dhamirun muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Baru kemudian setelah itu di i'rab keseluruhannya kai la tahzanu. Nah, kai la tahzanu, la-nya tetap diartikan ya. Maka wal masdarul muawwalu min kai wal fi'lil mudhari fi mahalli jar, dia selalu mahal jar ya kalau likai, karena ada huruf lamnya. Fi mahalli jarrin, mahalnya adalah jar bil lam, dengan huruf lam. Takdirnya kalau dinampakkan adalah li adami huznikum. Li adami, adam di sini tidak, huznikum kesedihan kalian. Dikarenakan tidak ada kesedihan kalian. Wa nahwu qaulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala. Ini kita fokusnya di kai dan fi'il setelahnya. Faraja'naka ila ummika kai taqarra. Nah, di sini tidak ada lamnya, langsung kai taqarra. Maka kai di sini adalah harfu nasbin wa masdarin wa istiqbal. Dia huruf penasab dan huruf masdar dan huruf istiqbal. Nah, ini disebut huruf penasab kalau diniatkan ada lamnya. Kalau tidak diniatkan lamnya, maka kai harfu jarrin, langsung mabniun ala sukun. Taqarra fi'lun mudhari'un mansubun bi kai, mansub dengan kai, wa alamatu nasbihi al-fathah. Ainuha di sini adalah fa'il marfu, wa alamatu rafi'i ad-dhammah. Ha dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Baru kemudian wal masdaru al-muawwalu, masdar yang ditakwilkan dari kai dan fi'il setelahnya, itu fi mahalli jarrin bil lamil muqaddaro, dengan lam al muqaddaro. Qabla kai, sebelum kai. Ini kalau diniatkan ada lamnya. Sekali lagi, kalau tidak diniatkan ada lamnya, maka dia kai itu menjadi huruf jar. Wa takdir faraja'naka ila ummika liqurrati ainiha. Jadi qurrah ini masdarnya. Lamnya ini yang ada lamul kainya, liqurrati ainiha. Kami kembalikan engkau kepada ibumu untuk menjadi penyejuk pandangannya. Ini yang keempat, kai. Jadi kai bisa jadi huruf jar, bisa jadi huruf masdariyah. Kapan dia menjadi huruf masdariyah? Kalau didahului lam, baik secara lafadz atau secara takdir. Takdir itu adalah niatan orang yang mengucapkan, dia meniatkan di situ ada lamnya. Kalau dia tidak meniatkan ada lamnya, ya sudah, berarti menjadi huruf jar. Kemudian yang kelima, lau al-masdariyatu, lau al-masdariyah. Lau yang bermakna masdariyah. Tidak semua lau bermakna masdariyah. Nah, di sini di garis bawahi lau yang artinya itu masdar. Apa ciri-cirinya? Wa alamatuha, untuk membedakan lau masdariyah dengan yang lainnya, an yasluha fi maudhi'iha an. Dia cocok untuk menempati posisi an. Untuk menempati posisi an. Jadi kalau diganti dengan an, dia cocok kalimat itu. Wa taqa'u fil ghalibi ba'da wadda aw yawaddu. Kebanyakannya, dan dia terletak, taqa'u di sini fa'ilnya adalah lau, mu'annas ya. Dan dia terletak fil ghalibi, secara umumnya kebanyakannya ba'da, setelah fi'il wadda atau yawaddu. Wadda kemudian setelahnya ada lau, berarti itu lau masdariyah. Nah, wal masdarul muawwal min lau, dan masdar yang ditakwilkan dari lau al masdariyah wal fi'li, dan fi'ilnya yakunu fi mahallin nasbin maf'ulun bihi. Maka mahalnya cuma satu, yaitu maf'ul bihi. Kalau likai, kai masdariyah, maka masdar yang ditakwilkan dengan dari kai dan fi'il setelahnya itu cuma satu mahalnya, itu jar, karena ada lamnya.
Kalau lau cuma satu, yaitu mansub karena dia maf'ul bihi. Contohnya, waddal ladina kafaru lau tagfuluna. Waddal ladina kafaru. Orang-orang yang kafir berharap. Nah, orang-orang yang kafir berharap lau tagfulun, seandainya kalian itu lalai. Nah, lau di sini bisa kita gantikan an, cocok. Waddal ladina kafaru an tagfulu. Orang-orang kafir itu menginginkan kalau kalian tagfulu, agar kalian, kalau pakai an, agar kalian lalai. Itu ciri-cirinya lau di sini, kalau diganti an cocok. Tapi tentunya kalau ayat Al-Qur'an tidak bisa diganti-ganti, ini hanya kaidah bahasa saja. Maka lau di sini adalah harfu masdarin, dia huruf masdar mabni ala sukun, yang mabni di atas sukun. Tagfuluna adalah fi'lun mudhari'un marfu'un, dia fi'il mudhari' yang marfu', tanda rafa'nya adalah thubutun nun. Tanda rafa'nya adalah thubutun nun li'annahu minal af'alil khamsah, karena dia termasuk fi'il-fi'il yang 5. Kemudian wawul jamaah di sini, lau tagfulu, adalah dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Sedangkan masdar muawwal min lau, dari lau wal fi'li, ya ini ma'tuf ke sini ya, cara membacanya ma'tuf ke sini. Min ini huruf jar, lau ini seharusnya mahalnya jar. Maka wal fi'li al mudhari'i fi mahalli nasbin maf'ulun bihi lil fi'li wadda. Maka masdar yang ditakwilkan dari lau dan fi'il mudhari setelahnya, ini kalau kita garis bawahi lau dan fi'il mudhari setelahnya, itu fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab sebagai maf'ul bihi bagi fi'il wadda. Wadda ini kan yang membutuhkan maf'ul. Fi'il, fa'il, mana maf'ul bihinya? Ini dia, masdar yang ditakwilkan dari sini. Wa takdir, takdirnya adalah waddal ladzina kafaru ghaflatakum. Waddal ladzina kafaru ghaflatakum. Ini orang-orang kafir menginginkan kelalaian kalian. Kemudian yang kedua, qauluhu ta'ala atau qaulihi ta'ala yawaddu. Nah, ini ada yawaddu. Yawaddu ahadukum lau yu'ammaru alfa sanatin. Salah seorang dari kalian ingin kalau dipanjangkan umurnya alfa sanatin, 1000 tahun. Nah, di sini ada lau. Setelah yawaddu maka launya lau masdar. Lau adalah harfu masdarin, huruf masdar mabniun ala sukun, yang mabninya di atas sukun. Yu'ammar fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Wa naibul fa'il yu'ammar fi'il majhul ya. Naibul fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun takdiru huwa, takdirnya huwa. Yawaddu ahaduhum, huwa. Kembalinya huwa ke ahadu. Nah, kemudian wal masdarul muawwalu min lawal fi'lil mudhari'i fi mahalli nasbin maf'ulun bihi lil fi'li yawaddu. Ini sama dengan sebelumnya. Masdar yang ditakwilkan dari law dan fi'il mudhari itu mahalnya nasab sebagai maf'ul bihi bagi fi'il yawaddu. Jadi yawaddu fi'ilnya, ahadu fa'ilnya, law ya'ammar ini masdar yang ditakwil di sini menjadi maf'ul bihi. Wa takdir yawaddu ahaduhum at-ta'mir. At-ta'mir, salah seorang dari mereka menginginkan panjang umur. Nah, ini 5. Berarti selesai kita dari al-mausul al-harfi, mausul yang berbentuk huruf. Nah, kemudian di sini nanti kita akan membaca pada video berikutnya, kita pisah saja. Faedah madda'i lil udul anil masdari sharih ilal masdaril muawwal. Apa yang menyebabkan kalimat itu berpindah, berubah dari masdar yang sharih kepada masdar muawwal. Yani kenapa kok pakai masdar muawwal segalalah, mungkin bahasa kasarnya gitu. Kita lebih bingung kan gitu. Kenapa tidak langsung pakai masdar saja? Kalau seandainya lau itu bisa ditakwil menjadi masdar, an bisa menjadi masdar, lau bisa menjadi masdar, kenapa kok tidak pakai masdar saja? Kenapa kok pakai harus lau dan fi'il setelahnya kemudian diubah menjadi masdar? Nah, ini beberapa sebabnya, insya Allah akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.